Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Cincin jiwa oranye? Apa? Apa yang sedang terjadi? Akademi Shrek paling teliti dengan penelitian jiwa bela diri, tetapi dalam semua sejarah para master jiwa mereka yang meliputi para master jiwa jahat sekte tubuh dan semua master jiwa kuat lainnya, tidak ada yang pernah melihat cincin jiwa oranye sebelumnya. Selain itu, ada cincin jiwa berwarna merah darah ratusan ribu tahun sebelum 4 cincin jiwa oranye. Berbagai lawan yang dihadapi Yu Hao di halaman luar tidak begitu terkejut. Mereka tahu bahwa Yu Hao memiliki imitasi dan 5 cincin jiwa ini mungkin disulap melalui imitasi tersebut untuk menyenangkan banyak orang. Namun tepat ketika Yu Hao melepaskan cincin jiwa kelimanya, ia meneriakkan dengan pelan, "Tinju!" dan telapak tangan akan membekukan langit. Putri salju mungil itu menunjuk ke langit dan pipi kecilnya yang gemuk menjadi seserius mungkin. Kepingan salju melayang dari langit. Awalnya tidak begitu jelas, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum kepingan salju yang tebal turun dari langit. Kepingan-kepingan salju ini dipisahkan menjadi 17 tumpukan dan berputar-putar di sekitar gadis-gadis, akhirnya berkumpul di bawah kaki mereka. Gadis-gadis itu bisa langsung merasakan seolah-olah mereka berdiri di tanah yang kokoh dan lapisan es padat tebal dengan diameter lebih dari 1 meter langsung muncul di bawah mereka. Mereka tidak lagi perlu menggunakan kekuatan jiwa untuk membuat diri mereka lebih ringan dan mereka merasa jauh lebih santai dari sebelumnya. Putri salju terkikik dan berbalik kembali ke bahu Yu Hao. Kekuatan kontrol yang luar biasa, kekaguman di mata gadis-gadis itu tumbuh lebih kuat, kecuali Wu Feng yang ekspresinya berubah bahkan lebih gelap dari sebelumnya. Kontrol salju ini bukan milik Yu Hao dan Yu Hao sama sekali tidak memanipulasinya. Putri salju adalah yang telah melakukan segalanya. Dia adalah wanita salju langit es dan juga permaisuri salju yang berada di peringkat nomor 3 di antara 10 besar binatang buas. Siapa lagi yang bisa dibandingkan dengan kemampuannya dalam mengendalikan salju? Yu Hao membungkuk sedikit dalam gerakan yang sangat elegan sebelum dia meluncur kembali ke posisi semula, di mana dia turun kembali ke daun teratai airnya. Dia lebih jauh menunjukkan kekuatan rohnya. Dia percaya bahwa setelah kencan buta, Akademi mungkin akan mencarinya dengan sangat cepat. Jika dia bisa mendapatkan dukungan dari Akademi dan senior halaman dalamnya, maka penelitian dan eksperimen dengan roh dapat dimulai. Kembali di Sekte Houtian, pemimpin Sekte Nutian telah mengatakan sesuatu yang sangat menyentuh Yu Hao. Pertumbuhan binatang jiwa tidak akan pernah mengejar master jiwa manusia. Tidak peduli seberapa sedikit master jiwa yang ada, mereka masih akan mengumpulkan kekuatan terus-menerus. Bahkan jika setiap master jiwa memiliki rata-rata 4 cincin, itu berarti setiap master jiwa harus berburu dan membunuh 4 binatang buas. Sementara umur binatang buas berkisar dari 10 tahun hingga lebih dari 100.000 tahun. Jika ini dibiarkan terus tanpa batas, mungkin dunia tidak akan memiliki binatang buas dengan budidaya tinggi lagi. Dan bahkan mungkin makhluk buas bisa punah. Keberadaan roh masih belum bisa menyelesaikan masalah ini, tetapi bisa meringankannya sampai batas tertentu, dan itu bisa mengurangi intensitas konflik. Yu Hao tidak tahu seberapa jauh dia bisa mencapainya, tetapi dia masih mau berusaha untuk mencoba sehingga dia bisa membuat kontribusinya sendiri dalam konflik antara master jiwa dan binatang buas. Tidak ada keraguan bahwa dia tidak benar-benar melihat takdir dewa laut sebagai peristiwa kencan buta lagi. Kultivasinya lebih penting. Satu-satunya hal yang dinanti-nantikannya adalah gadis yang telah menampilkan cincin jiwa keduanya, yang cincin jiwanya 1000 tahun. Namun
Yu Hao tahu harapannya hanya 30%. Selain itu, bahkan jika gadis itu memang saudara perempuan Wang Dong dan dia memiliki penampilan Dewi Cahaya, mungkinkah pihak lain benar-benar akan menyukainya? Bagaimana dia akan berinteraksi dengannya? Dia benar-benar agak tersesat. Tampilan Yu Hao tidak memiliki emosi yang mencengangkan yang dimiliki Hecha itu, namun dia benar-benar menunjukkan kemampuan yang mengesankan. Dan meskipun 5 cincin adalah keberadaan terendah di antara siswa halaman dalam, dia memiliki jiwa bela diri kembar. Selain itu, ia memiliki roh yang merupakan hal yang sangat aneh. Hampir semua gadis mengembangkan minat padanya karena satu dan lain hal, dan Yu Hao meninggalkan kesan kuat pada masing-masing dari mereka. Cinta pada pandangan kedua berlanjut dan setiap siswa pria menghadapi fase pengenalan diri ini sebaik mungkin. Setelah ronde ini, mereka hanya harus melalui ronde keempat sebelum bisa maju ke ronde terakhir. Apakah para gadis memilih mereka di babak keempat akan menentukan segalanya, dan semua orang harus mencoba yang terbaik untuk menampilkan dan memperkenalkan diri. Bagaimanapun, semua orang di sini adalah master jiwa, dan metode kinerja yang paling umum adalah kekuatan mereka. Akhirnya, giliran Susansi. Susansi tidak terlihat begitu baik dan jelas bahwa dia sangat terpengaruh ketika Jiang Nanan tidak meninggalkan lampu untuknya. Jiang Nanan mengerutkan kening dan berbalik. Dia tidak melihat Susansi lagi yang meluncur ke arahnya. Susansi secara bertahap datang ke tempat 10 meter darinya dan berhenti. Aku kembali, Nanan. Aku tidak tahu berapa kali aku mengaku kepadamu. Saudara-saudara lelakiku selalu bertanya bagaimana aku mengejar seorang gadis. Aku selalu menjawab kepada mereka bahwa harus berani, teliti, dan kulit harus tebal. Ini terutama berlaku untuk bagian tentang menjadi berkulit tebal. Benar-benar perlu memilikinya. Jika bisa menurunkan egomu dan berjuang untuknya, akan selalu ada peluang untuk sukses. Para siswa lelaki mulai tertawa pelan ketika mereka mendengar kata-katanya. Namun Susansi tidak tertawa dan wajahnya sangat serius. Nanan, aku menyukaimu. Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku tahu bahwa aku memberimu kesan buruk bertahun-tahun yang lalu. Tetapi kita sudah lama saling mengenal. Dari anak-anak hingga remaja dan sampai sekarang, aku percaya bahwa kamu dapat melihat bagaimana aku memperlakukanmu. Aku dapat memberitahumu bahwa aku akan memberikan semua yang aku miliki untukmu, bahkan hidupku jika perlu. Aku tahu bahwa mungkin jawabanmu hari ini akan sama seperti biasa, tetapi aku masih harus mencoba seperti yang selalu aku lakukan. Dan aku tidak akan pernah membiarkan kesempatan pergi, bahkan jika aku hanya memiliki satu untayan kesempatan. Namun, bisakah kamu membuka hatimu dan memberiku sedikit celah sehingga aku bisa memberimu cinta dan kehangatan yang penuh gairah? Pengakuan Susansi tidak begitu bergairah dan rasanya agak biasa, namun orang bisa mengatakan bahwa dia sedang menekan sesuatu dengan sikap polos itu. Matanya mantap dan gigih, dan ada sentimen mendalam dan emosi yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Jiang Nanan akhirnya berbalik. Ketika tatapan mereka bertemu, Jiang Nanan menyadari betapa terkejutnya dia bahwa dua garis air mata mengalir di sudut-sudut wajah tenang Susansi dan matanya mulai memerah. Pada saat ini, Jiang Nanan bergetar dan apapun yang dikatakan tidak bisa dibandingkan dengan kejutan yang dia rasakan ketika Susansi menumpahkan air mata di depan semua orang. Dia benar-benar tahu bagaimana Susansi selama bertahun-tahun dengannya. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Susansi kepadanya bukan hanya untuk bersenang-senang, dan bahwa dia benar-benar akan memberikan nyawanya untuknya. Tetapi mengapa dia begitu peduli tentang apa yang terjadi di masa lalu? Tetapi mengapa dia begitu peduli tentang apa yang terjadi di masa lalu? Apakah yang terjadi saat itu sepadan dengan keributan dan perselisihan? Namun waktu itu meninggalkan kesan dalam dirinya yang terlalu dalam. Sudah lebih dari 1 menit sejak Susansi meninggalkan tempat aslinya, tetapi tidak ada yang terburu-buru.
Tidak peduli bagaimana segmen takdir walau ini, semua orang bersedia menunggu adegan emosional dan perasaan yang sebenarnya ini. Mata semua orang tertuju pada Jiang Nanan yang 10 meter di depan Susansi. Jiang Nanan menggigit bibir bawahnya dan menatap wajah Susansi yang penuh air mata. Ada beberapa kali ketika dia ingin berbicara, tetapi pada akhirnya tidak ada yang keluar. Aku mengerti sekarang. Susansi tidak menunggu terlalu lama. Senyum sedih muncul di wajahnya dan dia mengulurkan tangannya ke kedua sisi. Sementara tubuhnya jatuh ke belakang seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatan dan keseimbangan. Bahkan saat dia jatuh ke belakang, pandangannya tertuju pada Jiang Nanan dari awal sampai akhir. Air mata mengalir dari wajahnya dan ada terlalu banyak cinta, keengganan, dan kesedihan di matanya. Susansi jatuh ke air dan air terciprat kemana-mana. Jatuhnya ke dalam air berarti dia keluar dari acara ini dan air matanya tidak pernah berhenti mengalir bahkan ketika dia jatuh ke air. Lelaki menangis itu tidaklah mudah. Itu pasti datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Susansi telah mengenal Jiang Nanan selama 6 tahun. Sampai hari ini Susansi telah mengejarnya selama 6 tahun tanpa menyerah. Dan dia terus-menerus mengakuinya, namun yang ia dapatkan hanyalah penolakan. Karena ia telah melakukan kesalahan 6 tahun yang lalu yang meninggalkan bayangan gelap di hati Jiang Nanan yang tidak akan hilang begitu saja. Dia telah berusaha terlalu banyak selama 6 tahun terakhir, tetapi dia telah ditolak dari awal hingga akhir. Susansi selalu menunggu, tetapi jawabannya selalu tidak. Dia masih selalu ditolak. Jiang Nanan kini menatap dengan mata kebingungan ketika Susansi jatuh ke dalam air dan jiwanya tampak telah meninggalkan tubuhnya. Dia merasakan kakinya lemas. Jika bukan karena fakta bahwa Yu Hao telah membekukan teratainya menjadi es, dia mungkin akan jatuh ke air juga. Bajingan. Jiang Nanan tiba-tiba mulai menangis dan dia sepertinya kehilangan dirinya saat air mata mengalir seperti air terjun di wajahnya. Mengapa? Mengapa kau selalu menggoda aku? Mengapa? Aku sudah berkali-kali menolakmu, tetapi mengapa kau tidak menyerah? Kau sudah besar sekarang, mengapa kau menangis? Kenapa kau harus menangis? Semua orang terdiam saat mereka menyaksikan tangisan Jiang Nanan dan air matanya. Gadis-gadis di sekitarnya ingin menghiburnya, tetapi mereka bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Pada akhirnya tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Susansi. Jiang Nanan berbaring di atas teratai air dan suaranya menjadi sedikit serak. Hatinya juga dipenuhi dengan gairah dan emosi yang tak terhitung jumlahnya. Dia menatap bayangan berkilau di permukaan danau. Dia tiba-tiba bergumam dengan suara gemetar, "Jangan pergi, dasar sialan." Susansi telah menunjukkan perhatian dan kepeduliannya yang sangat cermat. Selama 6 tahun terakhir dia telah menempatkan dirinya dalam bahaya dan mempertaruhkan nyawanya tak terhitung jumlahnya. Dia telah membelanya dari musuh yang tangguh dan melindunginya dari bahaya dunia. Dia juga manusia yang terbuat dari daging dan tulang, dan bagaimana mungkin dia tidak menyadari semua ini? Namun tidak mungkin dia bisa menerimanya, dan itu karena bayangan gelap di hatinya sejak saat itu terukir terlalu dalam di dalam dirinya. Namun hari ini baru saja ketika dia melihat orang yang biasanya suka bergurau dan aneh dengan tenang meneteskan air mata untuknya, dia tidak bisa lagi mengendalikan perasaan dan emosi yang tertekan di dalam hatinya. Emosinya hancur dan dia akhirnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Pada saat dia menyaksikan Susansi jatuh ke air, dia merasa seolah-olah dia akan kehilangan dia selamanya. Dia merasa sangat tak berdaya dan panik pada saat ini. Dan Jiang Nanan hampir merasakan keputusasaan di hatinya. "Jangan pergi, bajingan kecil." Jiang Nanan
terisak lemah, tetapi keputusasaan di hatinya menjadi lebih kuat. Dia akhirnya mengerti. Dia mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa kehilangan bajingan yang membuatnya kesal setiap hari. Suara mendesir, suara air bergetar tiba-tiba muncul di es dingin di bawah Jiang Nanan, dan sebuah kepala muncul dari permukaannya. Jiang Nanan segera berhenti bergumam dan melirik dengan sepasang mata yang bingung dan buram. Dia menyeka air dari wajahnya dengan tangannya. Matanya merah dan bengkak, tetapi ada senyum yang hangat dan dalam di wajahnya. Bajingan kecil ada di sini. Jiang Nanan tertegun sejenak ketika dia menatap senyum nakal di wajah orang sialan itu. Tapi dia tidak merasa jengkel dan menghina lagi. Dia berubah dari tidak berdaya menjadi mendapatkan segalanya kembali. Dan emosi dalam hatinya meletus seperti gunung berapi. Dia tiba-tiba melompat maju dan terjun ke air saat dia memaksa bajingan itu kembali ke dalam air. Bajingan kamu. Susan Si tidak mengatakan apa-apa karena dia ditekan di bawah air dan hanya meniup gelembung. Tapi itu adalah gelembung-gelembung kebahagiaan. Gadis-gadis melongo dengan mata heran dan rahang kendur. Gadis yang paling dekat dengan Jiang Nanan merasakan air mata berlinang di matanya ketika dia berkata, terlalu bersemangat dan menyentuh, sangat menyenangkan. Susan Si memeluk Jiang Nanan dengan erat dan butuh beberapa upaya baginya untuk muncul kembali dari bawah air. Keduanya sudah basah kuyup saat ini. Mereka saling menatap mata di air. Susan Si dengan lembut menjauhkan rambut ungu di dahi Jiang Nanan yang menutupi matanya. Kaulah yang memanggilku kembali. Kamu harus bertanggung jawab. Wajah Jiang Nanan langsung memerah dan dia menundukkan kepalanya dan berbisik. Aku akan memikirkannya. Aku akan menunggumu. Bahkan jika kamu perlu seumur hidup untuk memikirkannya. Susan Si memeluknya erat-erat sekali lagi saat dia berbicara. Jiang Nanan dengan lemah mencoba melawan tetapi kemudian membenamkan kepalanya di bahunya dan tidak ingin mengangkat kepalanya lagi. Semua orang mulai bertepuk tangan meriah. Susan Si mengangkat tangan kirinya dan mengayunkan tinjunya ke udara. Dia berbalik dan melihat ke arah Wu Yuhao dan memberinya acungan jempol. Susan Si bukanlah dewa dan semua yang telah dilakukannya tidak bisa menjadi kepura-puraan. Bagaimana dia bisa kembali pada saat genting? Hanya ada satu alasan. Dia mendapatkan bantuan berbagi deteksi spiritual Wu Yuhao. Yuhao telah mengirimkan reaksi Jiang Nanan dan bahkan suaranya kepadanya melalui deteksi spiritual. Keputusasaan Susan Si diubah menjadi kegembiraan yang membingungkan dan ia kembali ke sisi Jiang Nanan tepat pada waktunya dan akhirnya meraih tangan wanita itu dengan memenangkan hatinya. Jika dia melewatkan kesempatan ini atau jika Jiang Nanan akhirnya memulihkan rasionalitasnya, dia mungkin harus berusaha untuk mencoba lagi di lain waktu. Selain itu, dia tidak yakin apakah dia bisa memiliki gairah yang sama seperti sebelumnya setelah keputusasaan mendalam hari ini. Karena itu, hanya ada rasa terima kasih yang tulus untuk Wu Yuhao pada saat ini. Apa arti persaudaraan? Inilah artinya menjadi saudara, untuk saling membantu di saat dibutuhkan. Yuhao tersenyum tipis. Darahnya juga bergolak ketika dia melihat Susan Si dan pelukan Jiang Nanan di dalam air. Dia bisa merasakan bahwa emosinya juga berdesir dengan kencang. Bebe adalah tuan rumahnya tetapi ia berbalik dan menjauh dari semua orang. Air mata bisa dilihat di matanya juga. Dan ada kerinduan mendalam untuk orang yang ia cintai saat ini. Kamu di mana, Shoya? Hei, kalian berdua merusak aturan. Ini segmen ketiga tetapi kalian berdua langsung masuk ke segmen terakhir. Zheng Lisuan tersenyum saat berbicara. Susan Si tertawa dan berkata, ini semua salahku kakak perempuan tertua. Aku akan meminta maaf kepadamu nanti. Tapi kami akan bergerak dulu. Dia tidak berniat untuk membiarkan semua orang melihat seperti apa Jiang Nanan basah kuyup. Jadi, perisai penyusuan Wu berubah menjadi garis hitam pekat yang menyelimuti mereka berdua dan meluncur menuju pantai. Zheng Lisuan melambai sambil tersenyum. Berkatilah kalian berdua. Ingatlah akan pengakuanmu pada Jiang Nanan sebelum ini. Pastinya, suara Susan Si bergema di kejauhan. Zheng Lisuan melirik Bebe
yang masih memunggunginya dan dia berbisik, "Kamu baik-baik saja?" Bibi mengangguk dan memiringkan kepalanya sedikit ke atas ketika dia berbalik senyum tipis telah kembali ke wajahnya, tapi Zhang Lixuan bisa dengan jelas melihat garis putus asa di matanya. Tubuh Zhang Lixuan membeku sesaat, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Dia tersenyum dan berkata, "Kita akan segera memulai segmen keempat. Sudah waktunya untuk menjaga cinta kalian selama 3 kehidupan. Jadi, segmen keempat disebut sebagai 3 masa takdir hidup. Para gadis akan bergantian memperkenalkan diri di segmen ini dan mereka akan memilih pria yang mereka sukai dan lanjut ke sisinya. Setelah ronde ini, jika satu atau beberapa orang tidak dipilih, maka aku minta maaf. Tetapi kalian harus meninggalkan acara. Yang tersisa akan lanjut ke segmen terakhir. Hanya ada 16 orang yang bisa tetap dari 23 siswa pria. Gadis-gadis memiliki inisiatif selama segmen keempat dari takdir Dewa Laut ini. Kita bisa mulai. Poin yang perlu diperhatikan untuk ketiga gadis yang masih memiliki topi. Ketika kalian memperkenalkan diri nanti, kalian dapat memilih untuk menurunkan topi untuk mengungkapkan penampilan. Jika kalian masih belum mengungkapkan diri, atau jika hanya memberikan petunjuk, maka di segmen terakhir dan kecuali orang-orang memilih salah satu dari kalian, maka kalian tidak dapat mencopot topi kalian sampai akhir acara. Sekarang, bisakah gadis dengan nomor pertama memperkenalkan diri dan membuat pilihannya? Gadis pertama melayang dan membuat pilihan dengan naik di teratai sang pria. Zhang Lixuan berkata, "Baiklah, baiklah. Akankah gadis berikutnya naik?" Gadis dengan nomor kedua adalah yang Yu Hao tonton selama ini. Yu Hao langsung tegang mendengar pengumuman Zhang Lixuan. Gadis ini masih mengenakan topi bambu. Pilihan apa yang akan dia buat? Wanita muda itu melayang ke langit, lapisan cahaya keemasan menyelimutinya. Sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, juga tidak melepaskan topi bambunya. Dia hanya terbang langsung ke arah siswa laki-laki. Zhang Lixuan berkata, "Gadis ini tampak agak asing. Apakah kamu tidak akan melepaskan topi bambu dan memperkenalkan diri? Jangan lupa apa yang aku katakan sebelumnya." Wanita muda itu menggelengkan kepalanya di udara. Dia masih tidak mengatakan apa-apa saat dia melayang ke arah para pria. Dia tampak seringan bulu, 1 cincin kuning, 2 ungu, dan 3 jiwa hitam muncul. Ini adalah kombinasi yang lebih baik daripada kombinasi optimal cincin jiwa yang khas dan cukup untuk menarik perhatian para pria. Tinju Yu Hao terkepal erat, matanya tidak bergerak ketika dia menatap gadis kedua, dan dia terus bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia akan memilihku? Apakah dia akan memilihku? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.